Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan menjadi berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din wa talibati rahimana rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Qatful Janadani fi syarhi muqaddimah risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perkataan dari penulis faqauluhu, perkataan dari Ibnu Abi Zaid, annallaha wahidun la ilaha ghairuhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa dan tidak ada Tuhan yang semisalnya. Ma'khudun min qaulihi ta'ala, adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, wa huwa mustamilun ala bayani anna Allah wahdahu wal ilah. Ini menunjukkan penjelasan bahwasanya yang esa, yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, huwal ilahul haq, Tuhan yang benar-benar untuk tepat disembah, alladzi yajibu an tufrada lahul ibadah, yang mana Tuhan yang lebih berhak untuk diberikan semua peribadatan seorang hamba, wa alla yakuna li ghairihi nasibun minha, dan tidak boleh diberikan kepada siapapun bentuk peribadatan. Segala bentuk peribadatan tidak boleh diberikan kepada Tuhan atau kepada siapapun, tapi semua peribadatan harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita jelaskan apa itu ibadah. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali minal af'ali wal af'al minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup suatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu perkataan atau perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Walihadzal amrul adzim arsalallahu rusula wa anzalal kutuba. Dan karena perkara ini adalah perkara yang besar, perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasul, menurunkan para nabi. Untuk apa? Untuk mengajarkan manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Karena banyak manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tata caranya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ibadah tersebut tidak dinilai sebagai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, saya beribadah kepada Allah, saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan metode saya sendiri, sesuai dengan tata cara saya sendiri, keinginan saya sendiri. Oleh karenanya, orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang melakukan suatu perbuatan ibadah menurut mereka, tapi di sisi Allah itu bukan sebagai ibadah dan tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasul, para nabi, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
ya telah ada dalam jiwa seorang nabi, ya, jiwa seorang rasul, uswatun hasanah, suri tauladan. Ya, suri tauladan, nabi dijadikan sebagai suri tauladan dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya. Kalaulah kita mau mengadakan suatu ibadah atas dasar kemauan dan hawa nafsu kita sendiri, untuk apa? Apa manfaatnya Allah menurunkan seorang nabi? Ya, ini harus kita pahami bersama. Wa anzalal kutuba, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab. Ya, kitab untuk apa? Untuk dijadikan sebagai peraturan, dibaca, dipahami, dihayati dan diamalkan. Ya. Al-Qur'an yang semuanya itu menjelaskan bagaimana manusia hidup di dunia ini, ya, dengan bahagia dan untuk mencapai kebahagiaan setelah hidup di dunia nantinya. Ya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah azza wa jalla, tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelummu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan Aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah oleh kalian Aku. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah, memberikan pengagungan kepada Allah, memberikan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memberikan kepada makhluk. Ya. Memberikan sesuatu kepada makhluk ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? Untuk menjelaskan an i'budullah, hendaklah kalian menyembahnya kepada Allah dan meninggalkan taghut. Ya, dan meninggalkan taghut. Kita juga kemarin telah menjelaskan apa itu taghut. Ya, taghut adalah kullu ma yu'badu min ghairillahi wa huwa radin. Ya, yang termasuk dalam kategori taghut adalah semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridho untuk diibadahi. Ini masuk kategori sebagai taghut. Semua yang diibadahi, diberikan sebuah cinta, diberikan sebuah harapan, diberikan sebuah tawakal, diberikan rasa takut kepadanya, melebihi takutnya kepada Allah, melebihi cintanya kepada Allah, melebihi harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diberikan tersebut ridho, senang, ya, disanjung, masya Allah, oh Anda ini orangnya seperti ini, oh, langsung, ya, fly, terbang, ya, masya Allah, ya. Ini berarti dia adalah taghut, ya, dalam masuk kategori taghut, ya, musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap rasul. Pertanyaannya, Ustadz, kita kan tidak ada rasulnya di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang tidak ada rasul. Berarti kita boleh dong, ya, seenak kita dalam melaksanakan agama? Tidak. Ya, tidak. Bahwasanya kita ini, rasul kita Nabi Muhammad SAW itu adalah rasul yang terakhir dan tidak ada seorang nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Dan syariatnya Nabi Muhammad SAW berlaku kapanpun, dimanapun sampai hari kiamat kelak. Ya. Dan di agama Islam ini, ya, yang mewakili sebagai estafet para nabi dan rasul adalah dai, adalah kiai, ustadz, ulama. Mereka adalah pewarisnya para nabi yang menyampaikan risalah Islam. Ketika suatu kaum sudah mendengar dakwah Islam, sudah mereka mendengarkan kalimat takbir Allahu Akbar bergema di suatu negara, di suatu daerah,
maka itu menunjukkan bahwasannya mereka sudah mendapatkan seorang pengingat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan, saya tidak mau itu masuk melok-melok kelompok-kelompok mereka, ya, saya tidak mau melok kelompok mereka, ya sudah, berarti mereka adalah orang-orang yang menjauh dari agama Allah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat, maka mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain agama Islam, setelah datang agama Islam itu, setelah datang kepada mereka pemberi peringatan, maka mereka akan termasuk orang-orang yang merugi nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khalaqal khalqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk, wa arsalar rusula, dan menurunkan para rasul, wa anzalal kutuba, dan menurunkan kitab-kitab, li amrihim bi ibadatihi wahdahu, untuk memerintahkan kepada mereka, untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraka ibadati ghairihi, dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Wa hadzal naw' min at-tauhid wa huwa tauhidul uluhiyah, dan ini merupakan jenis daripada atau macam daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid al-uluhiyah, yaitu memberikan peribadatan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu memberikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ahadu anwa'i tauhid tsalatsa, dan ini merupakan salah satu daripada tauhid yang ada tiga, allati hiya tauhidul uluhiyah wa tauhidur rububiyah wa tauhidul asma'i was sifat. Ya, tauhid itu ada tiga macamnya. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ada tiga macamnya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid-tauhid tersebut? Maka disebutkan oleh Syekh di bawahnya, beliau mengatakan, fatauhidul uluhiyati huwa, tauhid uluhiyah adalah tauhidullahi bi af'alil ibad. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan makhluk. Mengesahkan Allah dengan perbuatan makhluk. Artinya bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah seorang hamba memberikan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid uluhiyah adalah perbuatan hamba yang berbuat untuk Allah. Kadu'ai, sebagaimana doa, ya, sebagaimana doa itu ibadah, ya. Seorang apabila mengalami sesuatu maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan masalah doa, karena doa itu dapat menembus Arsyur Rahman. Doa itu dapat menembus benteng yang sangat kokoh. Doa itu merupakan senjata kaum mukminin ketika dia merasakan kelemahan di dalam jiwanya. Saya mengharapkan sesuatu, tapi saya tidak mampu berbuat banyak, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada Allah. Ya. Minta hanya kepada Allah, minta kepada Allah. Karena kalau saya minta langsung secara kepada orang tersebut, maka bisa jadi saya akan mendapatkan kegagalan, maka saya minta kepada Allah. Saya minta kepada Allah, ya Allah berikan aku sesuatu yang aku inginkan. Ya, maka ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan mengecewakan hamba yang berdoa kepadanya. Allah tidak akan mengecewakan
hamba yang mengharap kepadanya. Lihat bagaimana kekuatan doa, ya. Kekuatan doa. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bara api. Lihatlah bagaimana kekuatan doa. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan. Lihatlah bagaimana kekuatan doa. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tentara Firaun yang amat ganas. Lihatlah bagaimana doa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang yang besar. Lihatlah kekuatan doa yang mampu menolong hamba-hamba Allah yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagi setiap muslim yang mendapatkan sesuatu masalah dalam keluarganya, dalam dirinya, maka hendaknya mengarahkan pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nadhar wal dzabh, ya, memotong, menyembelih, semuanya ditunjukkan, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairiha min anwa'il ibadah, dan macam-macam yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadah. Kulluha yajibu 'alal ibadi an yakhussullaha ta'ala biha. Semuanya harus diberikan seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alla yaj'alu lahu fiha syarikan, dan tidak boleh berbuat syirik, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid al-uluhiyah. Seorang hamba memberikan seluruh peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah huwa tauhidullahi bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Tapi kalau tauhid ar-rububiyah itu mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kal khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatati wa tasarrufi fil kauni wa ghairi dzalika min af'alillahi allati huwa mukhtassun biha la syarika lahu. Semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur manusia, Allah yang mengatur alam ini, dan semuanya keyakinan seorang hamba yang mampu melakukan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rizki, maka kita katakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kesehatan, kita sampaikan ini ada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mampu melakukan sesuatu, maka ini adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hamba dia hendaknya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat, yaitu tauhid asma dan sifat. Wa huwa isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi wa asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifati ala wajhin yaliqu bi kamalillahi wa jalalihi min ghairi tamthilin aw takyifin wa min ghairi tahrifin aw ta'tilin. Tauhid asma wa sifat merupakan menetapkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Menetapkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah.
menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kebesaran Allah dan kesempurnaannya. Yang sesuai dengan kebesaran Allah dan kesempurnaannya. Ya, jadi seorang hamba dalam tauhid asma wa sifat, maka dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Ya, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Dan nama-nama Allah semuanya indah. Nama-nama Allah semuanya bagus. Ya. Oleh karenanya seorang hamba manusia itu diperintahkan untuk memberikan nama untuk anak-anaknya dengan nama-nama yang bagus. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nama-nama manusia, nah Masya Allah, macam-macam. Ya. Yang tidak punya arti, ya kita tidak tahu artinya apa. Ya. Makanya dalam memberikan nama-nama anak-anak itu harus tahu. Ya, nama-nama yang bagus dan tahu artinya. Dan jangan sembarangan ngasih nama. Ya Allah, saya pernah punya, ya, ada murid namanya itu Dzul Jalali wal Ikram. La ilaha illallah. Ini nama Allah, tidak boleh dipakai untuk nama manusia. Ya, Dzul Jalali wal Ikram. Ya, ini nama Allah. Ya, nama-nama Allah itu boleh dipakai untuk manusia apabila ditambah kata Abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, ya, Abdul Ghaffar. Ya, ini ya sebagaimana waktu itu pernah saya bahas ya mengenai nama-nama. Namanya siapa? Abdurrahman. Panggilannya Maman. Ya. Ya, ini namanya bagus tapi panggilannya Maman. Namanya siapa? Abdurrahim, panggilannya Iim. Ya, Indonesia. Panggilannya tidak sesuai dengan namanya. Ya, panggilannya sesuai dengan nama Abdurrahman, Abdurrahman. Ya, Abdurrahim, Abdurrahim. Abdurrazzaq, Abdurrazzaq. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW, maka seorang muslim ahlu sunnah wal jamaah dalam hal meyakini nama-nama dan sifat Allah itu tidak boleh berlaku kurang ajar. Tidak boleh berlaku kurang ajar. Ada sebagian manusia yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan nama ternyata dirubah oleh manusia. Kurang ajar ini namanya. Ya, Allah sudah menetapkan kok dirubah oleh manusia. Ya, kalau tidak dirubah artinya diselewengkan oleh manusia. Ya, contohnya Allah punya tangan. Ya, kata manusia, masa Allah punya tangan? Berarti kayak manusia dong, kayak makhluk dong. Tidak cocok buat Allah. Namanya ganti. Jangan tangan, tapi Allah punya kekuasaan. Emang Allah tidak punya kekuasaan? Ya, Allah punya kekuasaan dan Allah punya tangan. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak usah diselewengkan maknanya. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, yadullahi mabsutatani yarzuqu ma yasha. Tangan Allah terbentang untuk memberikan rizki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah punya wajah, ya, wa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah menyebutkan punya wajah, ya. Orang-orang yang kurang ajar mengatakan kalau Allah punya wajah berarti kayak makhluk dong. Makanya diganti, jangan wajah, tapi apa? Kemuliaan. Ya, emang Allah kalau punya wajah itu tidak mulia? Na'udzubillahi min dzalik. Allah punya wajah dan Allah punya kemuliaan. Kemudian Allah punya kaki. Nah, masa Allah punya kaki? Nanti sama dong kaki Allah dengan kaki manusia. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya neraka nanti pada hari kiamat ketika sudah menampung penghuni-penghuninya, ya, neraka mengatakan hal min mazid, ada enggak tambahan untuk masuk neraka? Maka Allah masukkan kakinya ke dalam neraka sampai neraka tersebut merasa kelelahan, keletihan
dan beratnya kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Dia orang mengatakan, ya orang yang kurang ajar mengatakan, kalau Allah punya kaki sama dengan makhluk dong, maka kita artikan jangan kaki. Ya, ini orang-orang yang mempunyai sifat kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW min ghairi tamtsil. Tidak diserupakan antara Allah dengan makhluknya. Kemudian min ghairi takyif, dan tidak boleh dibagaimanakan. Allah punya tangan Allah itu kayak apa? Sama enggak tangan Allah dengan tangan makhluknya? Tidak boleh kita membicarakan demikian. Ya. Disebutkan dalam hadis tangan Allah dua-duanya kanan. Loh, kalau kanan semuanya bagaimana memegang satu dengan yang lainnya? Ini akal-akalan manusia. Berbicara tentang Allah itu berbicara dengan dalil. Berbicara tentang Allah berbicara dengan dalil, bukan dengan logika, bukan dengan hawa nafsu seorang hamba, tapi dengan dalil. Karena sifat Allah itu termasuk dalam alam gaib, dan kita tidak boleh mengatakan di alam gaib melainkan sesuai dengan dalil yang sahih dari Al-Qur'an ataupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa hadha taqsim li anwa'i tauhid urifa bil istiqra'i min nususil kitabi wa sunnah. Dari mana kita Ahlus Sunnah menetapkan bahwasanya tauhid itu ada 3? Ya, nanti kita sampaikan bahwasanya ada syubhat di sini, ya. Dari mana kok Anda menetapkan tauhid itu ada 3? Bukan ada 10, bukan ada 20. Ya. Maka dijawab di sini urifa bil istiqra'i min nususil kitabi wa sunnah. Ya. Penetapan tauhid menjadi 3 ini diambil setelah menelaah kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, setelah melakukan penelaahan, baca Al-Quran, baca hadis Nabi SAW, kemudian baru disimpulkan ternyata tauhid kepada Allah itu ada 3. Lah ente tidak pernah baca Quran kok mau mengatakan tauhid ada 10? Menyalahkan yang mengatakan Al-Quran ada 3. Kapan ente baca Quran? Baca Quran paling-paling setahun sekali. Itu pun kalau ada acara yasinan. Ya, insyaallah. Jadi penetapan tauhid ini menjadi 3. Ini setelah melakukan penelitian, ya, penelaahan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wa yattadihu dzalika bi awwali suratin fil Quran, yang dapat kita lihat secara gamblang dan jelas ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam Al-Quran. Membaca surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas, ya, surat pertama kali dalam Al-Quran dan surat yang paling terakhir dalam Al-Quran. Fa inna kullan minhuma mustamilatun ala anwa'i tauhid tsalatsa. Karena di dalam Al-Fatihah dan An-Nas itu terdapat 3 jenis tauhid ini. Ya. Karena dalam Al-Fatihah itu ada 3 jenis tauhid ini, dan di dalam surat An-Nas pun ada 3 jenis tauhid ini. Disebut oleh Syekh, fa amma suratul Fatihah, adapun surah Al-Fatihah, ya, tauhidnya itu, ya, fa innal ayatul ula fiha, ketika kita membaca ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah, ya, qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, mustamilatun ala hadhil anwa', dan ini mencakup 3 macam tauhid. Satu ayat padahal. Satu ayat mencakup 3 tauhid. Ya, wa hiya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, kata alhamdulillah fiha tauhidul uluhiyah. Ini sudah ada tauhid uluhiyah. Apa itu? Memberikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, salah satu bentuk ibadah adalah pujian. Ya, alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah. Kita memuji Allah itu berarti kita menunjukkan tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memberikan tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna idhafatal hamdi ilaihi minal ibadi ibadatun.
Karena menyandarkan pujian kepada Allah dari setiap hamba ini merupakan ibadah. Ya, menyandarkan pujian kepada Allah, memberikan pujian kepada Allah itu ibadah. Tapi kalau memberikan pujian kepada makhluk, kepada manusia, ini bisa jadi merupakan kehinaan. Ya, bisa jadi akan membawa kehancuran. Kalau galak-galak muji, senang-senang muji, ya, temu orang dipuji-puji-puji, sampai kata Ali bin Abi Thalib apa? Kalau aku melihat ada orang yang suka muji aku, maka aku akan lempar dia dengan pasir. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Janganlah engkau memuji berlebihan kepada aku, sebagaimana orang-orang Nasrani yang mereka memuji berlebihan kepada Isa bin Maryam. Faqulu ana Abdullah wa rasuluh. Katakanlah bahwasanya aku adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Cukup. Tidak usah pakai pujian berlebihan. Ya, anta Nurul Mustafa, apalagi itu ya. Nurun ala nurin, ya, macam-macam. Ini pujian yang berlebihan kepada Nabi SAW. Ya, Nabi tidak suka dipuji. Ya, apalagi kita. Tapi kalau manusia zaman sekarang senangnya dipuji. Ya, manusia zaman sekarang senangnya dipuji. Kalau dibenci, kalau dikata-katain, oh malah marah. Padahal kalau orang-orang terdahulu, ya, digibah, digunjing, ya malah senang. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Coba besok lagi gibah lagi ya. Ya. Kenapa? Orang saya dikasih pahala transfer gratis kok. Malahan saya emosi. Ya sudah silakan. Ghibahlah aku sesuka hatimu. Ya, nanti saya akan panen pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau ada orang-orang yang ghibah, yang gunjing teman-temannya, ya santri-santri kalau ada teman yang gunjing, biarkan saja. Karena engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi qaulihi, ya. Dalam ayat Al-Qur'an ini, ya, setelah alhamdulillahi, ini adalah tauhid uluhiyah, Rabbil alamin. Rabbil alamin ini ada dua tauhid. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Ya, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, yang memiliki semesta alam. Ya. Wa huwa kaunullahi azza wa jalla rabbul alamin, karena alam semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua alam jagat raya ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki, Allah yang memberikan sesuatu yang dibutuhkan dalam alam ini. Ya. Makanya Allah berhak disandari sebagai pemilik alam. Ya, pemilik dunia. Kalau kita ini bukan pemilik, ya, numpang memiliki. Numpang ini, itu punya tanah 1 hektar, iya, tapi itu tanahnya Allah, bukan tanya saya. Saya hanya sekedar, ya, pemilik palsu. Nanti kalau sudah saya mati, milik saya? Bukan, sudah milik orang lain, ya, miliknya ahli waris ataupun dijual lagi kepada orang lain. Ya, ini punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang memiliki alam, maka Allah dikatakan sebagai pemilik alam, dan ini merupakan tauhid ar-rububiyah. Wal alamunahum, yang termasuk kategori alam adalah kullu man siwallah. Ya. Semua selain Allah itu disebut dengan alam. Ya. Semua selain Allah itu adalah alam. Ya. Termasuk alam gaib, alam nyawa, alam arwah, alam dunia, alam, ya, alam maya pun alam, ya. Kalau dulu itu alam ada 3, alam rahim, alam dunia, alam arwah, alam gaib. Kalau sekarang ditambah 1, alam maya, ya. Tapi ini termasuk alam gaib, ya, alam maya. Di dunia internet itu alam maya. Fa innahu laisa fil wujudi illal khaliq wal makhluk. Di dalam alam ini, di dalam alam jagat raya ini hanya ada 2. Ya, hanya ada 2 jenis. Yang pertama adalah khaliq, yaitu yang menciptakan,
dan yang kedua adalah yang diciptakan. Anda termasuk yang mana? Yang menciptakan atau yang diciptakan? Kalau Anda termasuk yang menciptakan berarti adalah Tuhan, ya, berarti Anda bisa bergandengan dengan Allah Subhanahu wa taala kalau Anda mengatakan Tuhan. Wallahul khaliq, Allah adalah khaliq yang menciptakan. Wa kullu man siwahu makhluk, dan setiap selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Wa min asma'illahi ar-rabbu, ya. Dan yang termasuk tauhid al-asma wa sifat adalah kata ar-rabb, ya. Ar-rabb ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, dalam ayat pertama surah Al-Fatihah ini sudah ada 3 jenis tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya. Ini dapat diketahui ketika kita membaca, kita menelaah. Kalau orang yang nggak tahu baca, nggak pernah baca, ya, nggak tahu artinya,